Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan warga sidi anggota jemaat yang telah menyelesaikan pelajaran katekesasi khusus secara daring yang dilaksanakan setiap hari sebanyak 13 kali pertemuan tatap muka virtual menggunakan Google Meet, setara dengan 3 bulan secara luring yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Mari jemaat Tuhan kita mempersiapkan diri beribadah dengan kesungguhan. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Sandino STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada orang yang memegahkan diri. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya,
dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami umat-Mu yang telah menyiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah hidup kami dengan sabda firman-Mu itu. Urapi mulut hamba-Mu dan bimbinglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu hal yang terpenting ketika Rasul Paulus menyampaikan isi surat Roma ini, yaitu kepada jemaat Kristen yang ada di Roma, ada hal yang penting berkaitan dengan pengajaran tentang iman Kristen. Dan ini hal yang sangat mendasar, yaitu berkaitan dengan karya Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah hadir dan menyelamatkan. Dia adalah sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
sesuai dengan isi dan misi dari Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia dan khususnya manusia, sehingga ketika Allah yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia dan bukan upaya dari manusia untuk memperoleh keselamatan. Karena upaya manusia di dalam memperoleh keselamatan tidak akan mampu mewujudkannya. Dan itulah yang menjadi dasar mengapa Allah menghendaki agar hanya melalui anugerah Allah itu maka manusia bisa didamaikan. Karya Allah di dalam mendamaikan manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus adalah wujud yang nyata dari semua simbol korban-korban yang telah dilakukan oleh umat Israel ketika mempersembahkan korban di mezbah kurban bakaran. Ketika mereka mempersembahkan kurban hewan, dan setiap orang yang berdosa dan setiap orang yang bersalah di sana akan ditebus oleh Allah melalui simbol dari binatang yang dikorbankan itu, sehingga hukuman sudah dinyatakan bagi manusia itu melalui perantaraan binatang itu. Namun apakah itu berkenan bagi Allah? Sebenarnya Tuhan menghendaki yang harus melakukan dan menjadi korban itu ya manusia itu sendiri. Karena manusia yang berdosa, manusia yang telah melakukan kesalahan, dan tentulah manusia yang harus bertanggung jawab. Namun tidak ada yang mampu untuk melakukan dan mewujudkan kehendak Allah di dalam diri manusia itu. Karena Allah menghendaki bahwa korban itu haruslah yang suci dan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika para imam mempersembahkan korban-korban itu yang dipersembahkan oleh umat Israel, oleh orang-orang Yahudi, korban-korban itu sudah diteliti bahwa korban-korban itu adalah korban yang kudus, korban yang tidak bercacat celah. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika manusia mempersembahkan korban sebagai persembahan korban yang harum, yang berkenan kepada Allah, hendaknya juga kehidupan yang berkenan itu kehidupan yang kudus. Tapi adakah manusia yang memang suci dan kudus? Tidak ada. Namun Allah yang Maha Kasih itu mau menghadirkan Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat. Dia menggantikan setiap orang atau manusia yang berdosa itu sehingga dia dilayakkan dan dikuduskan. Mengapa? Karena Yesus sendiri adalah yang kudus. Dia tidak bercacat celah, dia tidak berdosa, dan itulah yang dikehendaki Allah. Dia menjadi korban yang berkenan bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus menghendaki agar jemaat yang ada di Roma memahami ini. Mereka yang telah percaya kepada Yesus, yang telah ditebus oleh karya penyelamatannya, pengorbanannya, mereka merasakan kehidupan yang sudah terbebas, kehidupan yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan untuk itu mereka harus melakukan hidup yang benar. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena anugerah Allah, oleh karena kami telah diselamatkan, kami telah ditebus oleh Yesus, maka kami akan melakukan hal yang baik.
Nah, sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perbuatan yang baik itu, perbuatan yang benar itu yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh Yesus bukan lagi menjadi sebuah upaya untuk mencapai keselamatan, tetapi sebuah ungkapan sukacita dan syukur karena telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang penting, yang harus diingat sebagai orang percaya. Dan itu yang tunjukkan kepada jemaat di Roma. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini juga ketika kita menghayati kehidupan bersama sebagai umat yang percaya, Tuhan telah meneguhkan kita sebagai anak-anaknya yang telah ditebus dan diselamatkan, yang telah beriman dan percaya di dalam Yesus, di mana kita diteguhkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan itulah yang selalu diungkapkan dan dinyatakan oleh setiap orang yang mengaku iman. Demikian juga bagi setiap warga sidi gereja ketika mengaku iman dan diteguhkan peneguhan sidinya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pengakuan terhadap Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang telah menebus dirinya dan yang telah menjadi pemilik bagi setiap anak-anaknya yang telah ditebus itu, kita mampu untuk mengungkapkan setiap sukacita kita sebagai anak-anak Allah untuk melakukan kehendak Allah. Jadi bukan lagi untuk melakukan kehendak manusia, kehendak dunia. Ingat, melakukan kehendak Allah. Dan melakukan kehendak Allah berarti kita melakukan yang benar. Yang benar terhadap sesama kita, mengasihi, melakukan keadilan, kejujuran, dan tindakan-tindakan kasih yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita juga telah meyakini hal ini, mari kita juga di saat menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita merasa bahwa diri kita sebagai umat yang telah ditebus dan diselamatkan, kita juga telah mengaku sebagai anak-anaknya yang beriman dan percaya kepadanya. Mari kita juga mau memberitakan kembali, menyaksikan tentang karya Allah yang telah menyelamatkan kita ini melalui karya hidup kita yang benar dan kudus. Dan kalau pada saat ini juga kita akan mendengarkan dan menyaksikan melalui ibadah secara daring atau online ini, bagi saudara kita yang akan diteguhkan sidinya, kita pun juga akan menghayati kembali saat kita pernah diteguhkan dan dinyatakan sebagai orang-orang tebusan Allah, telah menerima pendamaian dari Allah, sehingga kita mampu untuk bersyukur. Orang yang didamaikan, rasa hatinya sukacita. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perasaan benci, tidak ada ketakutan, yang ada sukacita. Dan itulah perasaan damai. Dan oleh karena itu damai ini melalui firman Tuhan ini juga akan ada di antara kita semua. Damai bersama dengan kehidupan kita bersama di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Jadilah anak-anak Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan Allah, kita pun juga menjadi alat pendamai di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah hingga terang Kristus tampak cerah. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita menyambut saudari kita Bunga Ayu Anggia Tarihoran yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar dirinya diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudari kita ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman gereja dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa dirinya telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Jemaat Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa penguatan. Sebelum saudari kita ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah dirinya juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan karena Yesus Kristus juru selamatnya.
Terpujilah Engkau ya Allah, yang esa, kekal, selama-lamanya. Amin. Pengakuan dan janji. Kami mengundang Saudari Bunga Ayu Anggia Tarihoran yang akan diteguhkan sidi untuk berdiri dan mengaku iman serta janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudari percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudari, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudari dalam kebenaran dan hidup baru sesuai dengan kehendak Allah? Kedua, apakah saudari mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudari serta menerangi jalan hidup saudari, sehingga saudari harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudari bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudari miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Bunga Ayu Anggia Tarihoran. Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudari bahwa apa yang saudari ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudari lepaskan di dunia terlepas di sorga. Pengakuan iman. Jemaat Tuhan, silakan untuk berdiri untuk menguatkan pengakuan calon sidi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, marilah kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Peneguhan. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudari Bunga Ayu Anggia Tarihoran dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudari untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan mengingatkan saudari untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Penumpangan tangan. Silakan sidi baru untuk berlutut, jemaat untuk berdiri. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukan tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Sidi baru silakan untuk berdiri. Kami dari Majelis Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi menyampaikan Alkitab ini sebagai dasar bagi saudari untuk mendalami dan mengenal kasih Tuhan melalui firman-Nya. Bacalah selalu di tengah-tengah kehidupanmu sebagai orang yang percaya. Dan surat CD ini juga disampaikan kepadamu untuk menjadi tanda bahwa saudari telah diteguhkan dan dewasa di dalam iman. Jemaat Tuhan, sambutlah saudari kita ini sebagai warga siri jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang makasih, di tengah-tengah pergumulan kami sebagai gereja, demikian juga sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia ini, biarlah Engkau selalu sertai dan pimpin kami ketika menghadapi banyak tantangan dan pergumulan, terutama di dalam menghadapi pergumulan bersama mengatasi pandemi COVID-19. Bapa, berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan yang ada di daerah. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga secara khusus di dalam lingkup wilayah Kabupaten Banyuwangi, Ibu Bupati, demikian juga Bapak Wakil Bupati, dan seluruh aparat pemerintahan dari tingkat pusat juga yang ada di daerah. Memberkati dan memimpin mereka untuk bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta damai sejahtera. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus untuk penderitaan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika saudara-saudara kami ada yang menghadapi bencana alam maupun akibat peperangan dan juga terjadinya sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul atas sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Daniel Talapesi, Oma Mari Delacroix, Oma Kate Susanto, Oma Erna Manalif, Oma Welce Tuwaidan, Bapak Herman Wahyudi, Oma Mari Tutuarima, Ibu Eli Munari, Bapak Sugeng Haryadi, Saudara Ferdi, Ibu Indriani Rihi, Ibu Roswira Tama Milang, Bapak Endris. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, mereka yang sedang menggumuli pergumulan-pergumulan oleh karena sakit penyakit, kelemahan tubuh, oleh karena usia yang tua. Tuhan, kiranya Engkau topang mereka, memampukan kasih Tuhan menyertai
dan juga memulihkan dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gerejamu GPIB secara sinodal teristimewa untuk mempersiapkan persidangan sinode yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti ya Tuhan. Panitia pelaksana, seluruh peserta dalam mempersiapkan segala sesuatunya, tim multimedia di dalam lingkup persidangan sinode nanti, semuanya biarlah berjalan dengan baik, perangkat-perangkat yang akan digunakan dan semua Tuhan turut campur tangan. Bapa yang makasih, kami berdoa ya Tuhan, khususnya juga untuk GPIB Immanuel di Banyuwangi. Biarlah Engkau berkati di dalam setiap karya dan pelayanannya, kesaksiannya, persekutuannya di tengah-tengah jemaat-Mu. Melalui setiap ibadah daring maupun juga ketika nanti tatap muka secara langsung, Tuhan menyertai dan mengambil bagian di tengah-tengah umat-Mu. Bapa yang makasih, kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini. Dan khususnya juga kami berdoa untuk lembaga pendidikan, yayasan pendidikan GPIB khususnya yang ada di Banyuwangi, Sekolah Petra ya Tuhan, SD Petra Banyuwangi. Engkau memberkati khususnya bagi setiap anak-anak-Mu, demikian juga setiap guru di dalam melaksanakan pembelajaran yang berlangsung secara daring maupun juga tatap muka nantinya. Bapak terima kasih, kami berdoa khususnya juga untuk pelaksanaan renovasi aula SD Petra. Engkau berkati panitia renovasi maupun juga sementara tukang-tukang yang melaksanakan tugas renovasi ini. Engkau memberkati supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, terutama juga Engkau Tuhan memberkati untuk setiap dana yang dibutuhkan, dan Tuhan memberkati juga setiap saudara-saudara kami yang telah mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat mereka untuk membantu menopang dan memberkati proses renovasi aula ini ya Tuhan. Bapa terima kasih, kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang berulang tahun di hari Minggu ini, demikian juga dalam minggu-minggu ini. Tuhan memberkati mereka dan menopang hidup mereka untuk mensyukuri rahmat Tuhan dan kasih Tuhan yang telah memelihara, memimpin dan menopangnya. Dan secara khusus juga ya Tuhan, ketika kami telah menyelesaikan ibadah peneguhan bagi saudara kami Bunga, ya Tuhan Engkau memberkati Bunga, Engkau memberkati juga keluarganya, Engkau memberkati semua yang ingin diwujudkan di masa depan bagi cita-cita dan harapannya. Dan untuk semuanya ini kami percayakan Tuhan yang telah meneguhkan, Tuhan juga terus akan menopang anak-Mu ini menjadi anak yang dewasa di dalam imannya, melaksanakan tugas panggilannya untuk mengasihi Tuhan dan juga menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi mereka sedang dalam keadaan terlantar, mereka membutuhkan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberkati mereka melalui setiap karya dan pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah Engkau panggil untuk menjadi bagian dalam mengasihi mereka. Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi tim multimedia pemuda-pemudi jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah ini. Engkau memberkati mereka, dan juga kami persembahkan seluruh doa permohonan kami ini, ketidaksempurnaannya hanya kepadamu ya Tuhan yang akan menyempurnakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, khususnya pada masa PPKM darurat COVID-19. Persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan sukarela lainnya disampaikan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi, Bank Mandiri nomor rekening 143 0023276445 atas nama Adelina Fransina Patinaya atau Bendahara PHMJ, atau disampaikan melalui koordinator atau majelis sektor, atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari kerja. Maka sekarang dengarlah firman-Nya dalam Amsal 3 pasal 8-9 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Warta Jemaat hari ini Minggu 15 Agustus 2021. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Sandino STH, begitu juga dengan Kantoria, Organis, dan tim multimedia. Tidak lupa juga Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah hadir dan mengikuti ibadah daring saat ini dan persembahannya yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan melalui Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami sangat merindukan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk turut serta dalam kegiatan pelayanan selanjutnya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja kecuali hari Senin kantor libur. Untuk ibadah rumah tangga, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore akan tetap dilaksanakan melalui daring YouTube. Kemudian untuk ibadah Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU akan tetap dilaksanakan secara daring melalui Zoom selama masa PPKM darurat COVID-19. Demikian juga untuk ibadah minggu dan ibadah keluarga
akan dilaksanakan secara daring melalui channel YouTube GPIB Immanuel Banyuwangi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 15 Agustus 2021 sampai Sabtu 21 Agustus 2021. Firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4 menyatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikianlah warta jemaat ini kami sampaikan, dan apabila Bapak, Ibu, Saudara sekalian menemukan kekeliruan dalam warta jemaat ini, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara sekalian menyampaikannya langsung kepada majelis jemaat atau kantor majelis jemaat. Dengan sukacita kami akan memperbaiki sebagaimana mestinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Sekarang pergilah dengan damai sejahtera di dalam Tuhan, memasuki ke dalam kehidupan sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam deritaku ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.